Jumpa lagi di Ruang Belajar Kristen Cerdas. Hari ini kita belajar tentang Ormas Kristen. Dan ternyata ada Ormas Kristen yang luar biasa ini. Ormas yang disebut MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Jadi kalau teman-teman searching di Google, tulis saja Majelis Umat Kristen Indonesia, waduh tinggal nanti masuk ke websitenya ya. Coba kita lihat berandanya ya di ini. Kita lihat, wah langsung muncul ini. Ini logonya ya. Dan ini struktur. Saya kenal beberapa pemimpin di situ. Ada Pak Yusuf Langke di Yogyakarta yang wah senior saya itu. Kemudian juga salah satu ada banyak di situ, ada Pak Daniel Damaledo, kemudian ada Pak Pendeta Filipus, ya, salah satu waketum di Jakarta ya. Nah, saya sangat mendukung MUKI meskipun saya kurang bisa terlibat banyak karena kesibukan, tapi saya sangat mengapresiasi kehadiran dan perkembangan MUKI ini yang saya berharap ini punya angan-angan ke depan ini MUKI bisa sebesar ya bisa sejajar lah dibandingkan misalnya dengan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Karena memang settingan awalnya kan ini apa namanya ormas ya. Coba kita lihat profil ya. Kita lihat profil dan kita pelajari ya. Oke, hari ini kita belajar mengenal MUKI lebih jauh. Oke, kita lihat di sini ya, Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI didirikan oleh individu-individu. Menarik ini ada kata individu-individu. Jadi basisnya ternyata individu-individu ya. Ini menarik ini, kita bisa pelajari lebih lanjut. Yang beragama Kristen dari berbagai gereja dan profesi. Jadi jelas kalau dari kalimat pertama ini ya, kalimat pengenalan pertama ini jelas bukan gereja ya. Karena individu-individu tapi dari berbagai gereja dan profesi. Jadi bukan juga ini mungkin yang membedakan dengan persekutuan para pendeta misalnya. Jadi ini lebih ke individu-individu. Jadi nampak ini ya sesuai dengan namanya ya, umat ya. Jadi ini kaum awam ya. Kaum awam ini mirip seperti kita kemarin belajar tentang Full Gospel Businessman Fellowship International. Tapi ini lebih ke umat ya, lebih ke ormas, masyarakat ya, lebih ke umat Kristen. Jadi bukan berbeda dengan aras gereja, berbeda dengan misalnya PGI atau PGLII. Nah, menarik di sini MUKI dibentuk untuk mewujudkan kemitraan, kerjasama ya. Jadi mewujudkan ya, kemitraan dan kerjasama. Ini menarik pakai istilah mewujudkan. Jadi ini mestinya bukan di tataran konsep ya, tapi ini memang harus lebih ke action ya, action. Jadi dan saya melihat itu kekuatan dari MUKI, ini tidak menjadi wacana lagi, tetapi ini mesti aksi nyata ya. Memperjuangkan, wah ini pakai istilah memperjuangkan kepentingan tanggung jawab umat. Nah, menarik di sini. Umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wah, salut, ini luar biasa. Saya senang sekali karena saya Haryadi Baskoro ini punya pengalaman juga mengajar kewarganegaraan ya di beberapa kampus teologi, juga di sekuler. Nah, saya selalu menekankan bahwa orang Kristen itu ya dui kewarganegaraan ya. Di satu sisi ya kita warga negara surga, tapi kita kan juga warga negara di mana kita berada di Indonesia, berarti warga negara Indonesia. Nah, sehingga kita ada tanggung jawab kepada Tuhan, tapi juga tanggung jawab sebagai warga negara. Umat Kristen, gereja dan negara, memang gereja bukan negara, negara bukan gereja. Tetapi umat Kristen ini adalah warga surga tapi juga warga negara. Nah, MUKI ini mengingatkan bahwa orang Kristen ini harus punya kontribusi, punya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menarik kalau kita lihat ini, kita pelajari ya, ini dari kata-kata awal ini ya, nanti kita pelajari lebih detail.
Dan ke depan saya pengen kita ketemu dengan tokoh-tokoh MUKI juga. Tapi dari pelajaran awal ini paling tidak saya dapat poin yang luar biasa ini. Pertama ini umat yang mesti bermitra ya, bermitra, bersatu, karena kesulitan orang Kristen itu kan kita udah terpecah-pecah ya di dalam aliran, denominasi, organisasi. Nah, ini MUKI ini rupanya pengen merajut kesatuan tubuh Kristus. Sehingga ini dari berbagai macam gereja. Dan ini mendorong umat Kristen itu untuk bergerak bersama sebagai warga negara yang ya bertanggung jawab, berpartisipasi, berkontribusi bagi Indonesia. Dan tadi saya tertarik dengan kata mewujudkan, artinya MUKI ini bukan wacana lagi ya, tapi ini harus karya nyata. Wah, ini teman-teman MUKI ini, bapak-bapak MUKI ini luar biasa ya. Selamat. Lalu di sini ada tujuan masa depan MUKI. Jadi Majelis Umat Kristen Indonesia ini ada satu penekanan ini rupanya. Nah, ini menarik ini di sini kita pelajari ya. Mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, maju dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Waduh, ini luar biasa ini. Saya sangat senang. Saya punya teman-teman dari misalnya Nahdlatul Ulama ya, yang selalu berkata NKRI harga mati. Waduh, ini luar biasa. Ini menurut saya MUKI ini paling tepat ini bersinergi juga dengan ya salah satunya Nahdlatul Ulama ya, karena sama-sama ormas berbasis agama tapi NKRI banget gitu loh. Jadi wah luar biasa. Ini penting. Jadi ini luar biasa sekali. Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, poin kita ada kasih, kebenaran, keadilan, kesetaraan umat Kristen di Indonesia. Luar biasa. Jadi kasih, kebenaran, keadilan, kesetaraan. Wah, itu menjadi tujuan kita. Jadi saya pikir ini kekuatan MUKI yang luar biasa. Ini NKRI-nya. Jadi apalagi ini tahun politik ini, kita mesti bicara persatuan ya. Makanya saya berharap juga ini mesti hati-hati ya, karena ormas itu harus idealisme keormasan ini mesti dijaga ini. Kita NKRI jangan sampai loh, saya pesan ini jangan sampai jadi partai politik ya. Tapi ini karena ini kekuatan luar biasa. Kalau memang tujuannya ini adalah bagaimana mempersatukan umat Kristen untuk berkarya bagi bangsa negara, waduh ini visi ilahi, ini visi yang luar biasa, dan ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Saya dukung sepenuhnya. Waktu belajar kita itu kalau di channel Kristen Cerdas itu antara 9 menit sampai 10 menit. Jadi ya kita sebentar-sebentar ya kita lihat ya. Oke, ada di sini tahapan MUKI. Ini menarik ini kalau kita baca ya. Nah, MUKI dikatakan di sini itu MUKI menyelenggarakan melalui program nyata dan dialog. Nah, kalimatnya kok agak aneh ini ya. MUKI menyelenggarakan melalui Oke, tapi kita bisa pahami ya. MUKI maksudnya memang punya program nyata dan dialog yang menggugah saling mengasihi antar sesama dan antar umat beragama beserta pemerintah. Wah, luar biasa. Substansinya jelas ya. Jadi ada dialog, ada kasih di antara sesama dan antar umat beragama. Ini penting sekali. Jadi ini karena ini tataran umat itu kan berinteraksi ya dengan masyarakat yang lain. Kadang-kadang kalau saya lihat ya di Indonesia itu ya memang kadang-kadang gereja di resisten itu kita juga kadang-kadang juga harus introspeksi juga. Kadang resistensi terhadap kekristenan itu seringkali juga karena kesalahan kita yang kurang bergaul dengan kelompok agama lain. Nah, sehingga MUKI ini penting ya untuk hadir, untuk mendorong Kristen ini lebih interaktif dengan masyarakat beragama lain. Yang kedua, MUKI memberdayakan, ini menarik. MUKI memberdayakan umat Kristen agar menjadi warga masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan nasional maupun di daerah. Wah, ini menarik. Jadi saya Haryadi Baskoro secara pribadi saya mendukung penuh MUKI karena saya punya pengalaman ya, saya tinggal di Yogyakarta dan saya berinteraksi dengan pemerintah karena saya punya pengalaman misalnya 2 tahun ini 2021 2022 ini saya
menjadi tim penilai pembangunan Bapeda Provinsi DIY. Jadi tugas saya membuat evaluasi atas pembangunan di DIY. Saya juga aktif pengalaman jadi tenaga ahli misalnya di dinas Kominfo, di dinas sosial, di dinas kebudayaan. Itu saya melihat memang ya pemerintah itu harus berpartner ya dengan masyarakat ya. Partisipasi masyarakat itu penting. Nah, masyarakat itu partisipasinya itu luas ya, bukan hanya berpartisipasi dengan ikut gotong royong di desa. Tapi MUKI ini mungkin kalau usul saya ini bisa bersinergi juga. Salah satu umat Kristen itu salah satunya adalah umat cendekiawan ya, ya toh? Ya, umat Kristen itu luas, ada bisnismennya, ada profesinya, ada dokternya, ada insinyurnya, ada macam-macamnya. Tapi salah satu umat Kristen itu segmennya adalah cendekiawan kan. Nah, makanya saya lihat salah satu kontribusi umat Kristen dalam pembangunan ini adalah kontribusi pemikiran. Ya, kontribusinya macam-macam. Tapi jangan sampai kita hanya berhenti, misalnya mungkin membuat bakti sosial. Nah, itu sudah umum. Ini harus ada inovasi ya. Dan pembangunan ini luas. Yang saya lihat pengalaman saya sebagai tenaga ahli dalam proses pembangunan di daerah ini sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran. Dan orang Kristen itu sebenarnya jago-jago. Bicara pemikiran, bicara tentang visi. Wah, kita sejak zamannya Leimena, sejak zamannya Pak Radius Prawiro, sebetulnya orang-orang Kristen itu banyak intelektualnya. Dan ini potensi yang luar biasa dari MUKI ini, apalagi saya dengar juga ada Dewan Pakar. Ini bagus. Kalau misalnya begini, misalnya MUKI membuat FGD lalu outputnya adalah policy brief. Policy brief diberikan untuk Pak Menteri Kominfo misalnya, atau diberikan kepada Menteri Menkominfo atau Menko Polhukam. Policy brief tentang ekonomi, policy brief tentang pembangunan BKKBN misalnya. Wah, itu sangat bagus. Jadi saya sangat bersyukur dan saya mendukung sekali teman-teman MUKI. Selamat ya, luar biasa. Saya dukung full. Saya pengen juga berinteraksi dengan teman-teman di MUKI lebih jauh. Yuk kita pikirkan bersama bangsa Indonesia. Saya salut dengan semangat persatuan tubuh Kristus, karena itu kunci kita, itu kerapuhan kita di situ. Karena selama ini gereja-gereja susah bersatu, kita beda aliran, beda denominasi, beda itu udah susah. Jadi ini melalui MUKI ini semoga ini jangan lalu menjadi bendera yang eksklusif, tapi ini menjadi alat perajut ya, merajut semuanya. Lalu yang penting diberdayakan. Diberdayakan untuk apa? Untuk kita berkontribusi. Karena Indonesia itu pemerintahannya, daerahnya itu membutuhkan dukungan, kontribusi. Mungkin ini sedikit berbeda ya. Jadi menurut saya, usulan saya ini mungkin ini mesti lebih spesifik dalam tadi bicara pembangunan, tapi apanya gitu loh. Misalnya ada jaringan doa nasional. Kontribusinya terhadap pembangunan jelas melalui doa. Ya, ada jaringan riset nasional. Kontribusinya riset. Ada PIKI misalnya, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Kontribusinya apa ya? Mungkin lewat bidangnya. Nah, lalu MUKI apa? Jadi supaya kita juga menjadi ekosistem ya. Karena kalau bicara tentang ormas ya MUKI bukan satu-satunya di Indonesia. Ada PIKI, lalu kemudian ada GMKI, lalu ada Full Gospel Businessman Fellowship International, kemudian ada jaringan doa nasional. Itu kan ormas-ormas juga, sejenis-jenis begitulah ekosistem. Nah, makanya ini mesti punya spesifikasi yang lebih unik dan punya karya yang lebih tajam, tapi kemudian berekosistem ya, berekosistem sehingga kita justru saling menguatkan. Nah, nanti kita berbagi sektor untuk di mana MUKI ini menjadi leading sektornya gitu ya, supaya nggak tempuk, supaya nggak rebutan gitu ya. Tapi prinsip saya sangat bersyukur dan saya mendukung sekali, selamat, dan saya pengen berkontribusi juga untuk MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Wah, ini cerdas sekali. Salam cerdas.